Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Sorinata. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memberikan suatu ulasan terkait tentang cara guru membuka pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, untuk linknya sudah saya isikan di deskripsi, mohon kalian lihat di sana. Dan di sini saya mengambil atau mengulas dalam artikel dengan judul cara guru membuka pelajaran dengan baik dan benar. Dan saya akan juga memberikan contoh cara membuka pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, keterampilan membuka dalam bentuk pelajaran itu sangat penting dilakukan oleh guru ataupun dosen, karena dengan cara begitu kita bisa melihat siswa itu terfokus dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, membuka pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru ataupun dosen untuk menarik perhatian siswa untuk bisa terfokus pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, bisa kalian lihat di artikel itu adapun cara tepat dalam membuka pelajaran. Nah, yang pertama itu yakni informasikan tujuan atau kompetensi. Nah, kenapa dilakukannya menginformasikan tujuan atau kompetensi? Karena untuk itu guru bisa memberikan suatu informasi tujuan supaya siswa itu bisa mengetahui cara ataupun apa yang mereka lakukan atau apa sih tujuan mereka mempelajari materi A misalnya. Jadinya siswa itu bisa lebih awal mengetahui apa yang akan mereka cari. Nah, dengan begitu baik dilakukannya pada saat membuka pelajaran menginformasikan tujuan atau kompetensi. Nah, yang kedua ada berikan suatu bentuk perilaku yang membuat siswa tertarik untuk berpikir. Nah, maksud dari kalimat kedua ini, berikan suatu bentuk perilaku yang membuat siswa tertarik untuk berpikir, itu contohnya sifat koligatif. Nah, kita berikan suatu informasi di lingkungan kita sehari-hari yang mendekati dengan materi sifat koligatif larutan. Nah, contohnya apakah kalian bisa melihat es mencair, apakah kalian pernah melihat infus di rumah sakit. Nah, apakah ada hubungan dari sifat koligatif larutan? Nah, maka dengan begitu siswa bisa belajar untuk mencari tahu, berpikir, dan berdiskusi dengan teman sebangkunya, dan kita adanya suatu keaktifan dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu sangat penting dilakukan suatu fenomena-fenomena yang ada di alam untuk mengasah siswa dalam berpikir dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lanjut, yang ketiga itu berikan motivasi. Nah, berikan motivasi ini dalam membuka pelajaran juga dapat mengasah atau memberikan suatu apresiasi kepada siswa supaya bisa lebih giat lagi dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu motivasi ini sangat baik dilaksanakan pada proses pembelajaran, terutama pada membuka pelajaran itu sangat penting. Oke, nah itu ada tiga cara tepat untuk membuka pelajaran yang dibahas pada artikel Rantai Guru, yakni dengan judul cara guru membuka pelajaran dengan baik dan benar. Oke, karena sudah kita bahas dan kita mengulas terkait tentang artikel tersebut, jadi saya akan mencontohkan cara membuka pelajaran dengan baik dan benar. Nah, di sini sebelum saya mencontohkan dalam proses membuka pelajaran ini ada pun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru, yakni yang pertama itu kita doa, kemudian kita memberikan suatu arahan
dan juga kita memberikan suatu motivasi juga di sana, dan kita berikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan siswa tersebut berpikir dan bisa mengetahui dengan baik dan benar dengan konsep yang akan diberikannya pada materi yang akan diberikan oleh guru itu sendiri. Nah, baik, di sini saya akan langsung mencontohkan terkait tentang cara membuka pelajaran dengan baik dan benar. Oke. Mengenai sifat-sifat, Bapak memiliki analogi di dalam pendidikan itu ada SD, SMP, SMA. Nah, bisa anggap saja kelompok SD, SMP, SMA. Nah, apakah sifat dari ketiga kelompok tersebut sama? Nah, ini bisa sebagai analogi untuk mempelajari sifat dari unsur. Nah, kita bisa ketahui bahwa unsur di alam memiliki unsur yang banyak sekali. Kita juga tidak bisa mengetahui satu-satu. Kita tidak bisa mengetahui atau mencari tahu satu-satu dari semua unsur tersebut. Jadi kita supaya lebih mudah, alangkah baiknya atau bisa kita mengetahui dari kelompok unsur tersebut. Minggu lalu, apakah masih ingat terkait tentang perkembangan sistem periodik? Nah, untuk perkembangan periodik modern disusun berdasarkan apa? Siapa masih ingat? Ya, saya persilakan. Ya, betul sekali, berdasarkan nomor atom. Dalam sistem periodik modern disusun berdasarkan nomor atom, dan nomor atom tersebut kita dapat mengetahui konfigurasi elektron, dan dari konfigurasi elektron kita mengetahui letak-letak unsur di dalam sistem periodik unsur. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dari suatu unsur? Siapa yang tahu? Ya, saya persilakan. Berdasarkan jumlah elektron pada kulit terbuahnya. Nah, untuk jumlah atau menentukan suatu periode bagaimana? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Nah, baik, berdasarkan jumlah kulitnya. Jadi Bapak senang bahwa kalian masih ingat terkait tentang golongan dan juga periode dari suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Baik, itu karena kalian sudah mengingat terkait materi minggu lalu. Sekarang Bapak akan menjelaskan terkait tentang pengertian dari atom, ionisasi, atau negativan, dan sifat-sifat dari kelogaman dan berbentuk kelompok dari siswa atau dari kalian masing-masing. Untuk adik-adik bisa mencari kelompok sebanyak 3 orang satu kelompok. Jadi sekarang saya persilakan untuk mencari kelompoknya. Terima kasih. Baik, itu saja dapat saya sampaikan terkait tentang ulasan artikel cara guru
membuka pelajaran dengan baik dan benar. Nah, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.